Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi di kelas Advanced English Structure, dimana hari ini kita masih belajar tentang gerund. Hanya saja fokus kita hari ini adalah kata kerja yang diikuti oleh gerund atau kata kerja tersebut diikuti oleh to infinitive. Makanya judul dari materi kita hari ini adalah verbs with gerund or to infinitive. Di dalam video ini kita akan membahas 4 macam kata kerja. Kata kerja pertama yaitu kata kerja yang hanya diikuti oleh gerund. Kata kerja kedua adalah kata kerja yang hanya diikuti oleh to infinitive. Kata kerja yang ketiga adalah kata kerja yang bisa diikuti oleh gerund ataupun to infinitive dan keduanya tidak memiliki perbedaan makna. Sementara kelompok kata kerja yang keempat adalah kata kerja yang jika diikuti oleh gerund atau to infinitive, mereka memiliki makna yang berbeda. Untuk memudahkan kalian menghafal kelompok kata kerja tersebut, mari kita kelompokkan keempat kata kerja tersebut dengan inisial berikut. Kelompok kata kerja pertama kita sebut VG, yaitu kelompok kata kerja yang hanya diikuti oleh gerund. Kata kerja kelompok kedua kita sebut VT, yaitu kelompok kata kerja yang hanya diikuti oleh to infinitive. Kelompok kata kerja ketiga kita sebut VGTO, yang artinya verbs with gerund or to infinitive both are okay. Artinya di sini kata kerja tersebut jika diikuti oleh gerund atau to infinitive maka tidak memiliki perubahan makna. Kelompok kata kerja keempat kita sebut VGTD, yang artinya verbs with gerund or to infinitive different. Artinya ketika kata kerja tersebut diikuti oleh gerund atau to infinitive, maka kedua kalimat tersebut memiliki makna yang berbeda. Berikut adalah beberapa contoh kata yang terkategori sebagai VG, verbs yang hanya diikuti oleh gerund, VT, verbs yang hanya diikuti oleh to infinitive, VGTO, verbs yang diikuti gerund dan to infinitive both are okay. And then the last one is VGTD, yaitu verbs with gerund or to infinitive in different meaning. VG, verbs with gerund only. Example number 1, admit. He admitted stealing the money. Bisa kita lihat di dalam contoh berikut bahwa setelah kata admit diikuti oleh gerund, yaitu stealing. Begitu juga dengan kata advise. Di dalam kalimat she advised waiting until tomorrow. Setelah kata advise diikuti oleh gerund waiting. Sama halnya dengan kata enjoy. Di dalam kalimat we enjoy visiting them. Setelah kata enjoy diikuti oleh gerund visiting. Berikutnya adalah VT, kata kerja yang hanya diikuti oleh to infinitive. Contoh, ask. Dalam kalimat I asked to see my accountant. Di sini bisa kita lihat bahwa setelah kata ask diikuti oleh to infinitive, to see. Begitu juga dengan kata plan. Dalam kalimat I'm not planning to stay here much longer misalnya, lihat setelah kata plan diikuti oleh to infinitive, yaitu to stay. Contoh ketiga yaitu prepare. Dalam kalimat are the players mentally and physically prepared to play a tough game?
Di sini setelah kata prepare diikuti oleh to infinitive yaitu to play. Kelompok kata kerja berikutnya adalah VGTO dan VGTD yang akan dijelaskan secara lebih detail di slide berikutnya. Untuk menguasai materi ini, kita harus menghafal kelompok kata kerja mana yang hanya diikuti oleh gerund, yang hanya diikuti oleh to infinitive, atau yang boleh diikuti oleh gerund dan to infinitive tanpa merubah makna. Kelompok kata kerja terakhir yaitu kata kerja yang jika diikuti oleh gerund atau to infinitive maka mereka memiliki makna yang berbeda. Daftar kata kerja tersebut bisa kita lihat di dalam buku Betty Scramper Azar. Or you can browse from the internet which words followed by gerund only, followed by to infinitive, followed both gerund and to infinitive without changing in meaning. And the last one is verbs when they are followed by gerund or to infinitive, the meaning is totally different. VGTO, verbs with gerund or to infinitive, both are okay. Yang artinya, baik diikuti gerund atau to infinitive, maka kalimat tersebut tidak memiliki perubahan makna. Kata kerja pertama yaitu begin. Contoh kalimat, Jen began getting angry after he complained too much. Di kalimat pertama, kata began atau begin diikuti oleh gerund, yaitu getting. Sementara di kalimat kedua, kita menggunakan to infinitive setelah kata begin. Jen began to get angry after he complained too much. Kalimat pertama dan kalimat kedua memiliki makna yang sama. Jadi, kalian boleh menggunakan gerund setelah kata begin atau to infinitive. It's all up to you. Kata kerja berikutnya adalah start. Kalimat pertama dan kalimat kedua memiliki makna yang sama. It's all up to you to use gerund or to infinitive after the word start. Begitu juga dengan kata kerja hate. Hated speaking atau hated to speak memiliki makna yang sama. Again, it's all up to you to use gerund after hate or to infinitive after hate. Kata yang berikutnya adalah like. Again, it's all up to you to use the word spending or gerund after like or to infinitive after like. Remember, the meaning is the same. Next word is prefer. Again, it's all up to you to use gerund after the word prefer or to infinitive after the word prefer. Remember, the meaning is the same. Ketentuan ini juga berlaku untuk kata kerja love, continue, can't stand, can't bear, and propose. Kata-kata kerja tersebut jika diikuti gerund atau to infinitive, maka tidak memiliki makna yang berbeda. Kelompok kata kerja terakhir adalah VGTD, di mana verbs diikuti gerund atau diikuti to infinitive, maka memiliki makna yang berbeda. Kata yang pertama adalah stop. Perhatikan dua contoh kalimat berikut. I cannot stop eating this chocolate. It's very good. Dan kalimat kedua, I cannot stop to eat the chocolate. I'm driving now. Di dalam kedua kalimat ini, kata stop eating dan stop to eat memiliki arti yang berbeda.
Di kalimat pertama, kata stop diikuti oleh gerund. Di sini kata stop eating kita artikan berhenti makan. Berhenti makan. Sementara di kalimat kedua, stop to eat, di mana setelah kata stop ada to infinitive, memiliki makna ada aktivitas yang diberhentikan sebelumnya, lalu kemudian dilanjutkan untuk makan. Stop to eat. Di sini dijelaskan bahwa di kalimat kedua, aktivitas yang sedang dikerjakan adalah I'm driving. Jadi, arti dari stop to eat di sini adalah berhenti menyetir, kemudian melanjutkan aktivitas makan. Jadi, dalam kalimat I cannot stop to eat the chocolate, I'm driving now, berarti saya tidak bisa berhenti menyetir cuma untuk makan coklat. Berikutnya adalah kata forget. Forget dengan gerund dan forget dengan to infinitive memiliki makna yang berbeda. Di kalimat pertama, forget seeing my grandpa before he died, diartikan kata seeing atau aktivitas menemui kakeknya dilakukan pada saat lampau, yaitu sebelum kakeknya meninggal. Sementara di kalimat kedua, kata to see setelah forget diartikan sesuatu yang belum dilakukan. Jadi, perbedaan seeing dan to see di sini adalah waktunya. Ingat, jika forget diikuti oleh gerund, berarti si gerund tersebut dilakukan di masa lampau. Namun, jika dia diikuti oleh to infinitive, maka kata kerja si infinitive tersebut belum dilakukan. Jadi, kata seeing tersebut lampau, sementara to see belum dilakukan. Yang berikutnya adalah remember. Sama halnya dengan forget, remember telling dengan remember to tell, remember dengan gerund, dan remember dengan to infinitive dibedakan oleh waktu. Remember dengan gerund berarti aktivitas dalam kata gerund tersebut dilakukan lampau. Di dalam contoh kalimat I remember telling it to you last night, kata telling, ingat, kata telling dilakukan last night. Sementara ketika remember diikuti oleh to infinitive, maka kata kerja to infinitive tersebut belum dilakukan. Contoh kalimatnya, I remember to tell everyone that the teacher is not coming. Di sini, aktivitas tell, yaitu to tell, belum dikerjakan. Kata berikutnya adalah try. Try dengan gerund dimaknai sebagai sebuah eksperimen. Sementara try dengan to infinitive diartikan sebagai sebuah usaha. Di kalimat pertama, my hair problem is getting worse. I think I will try using different shampoo. Di dalam kalimat ini, karena sedang mengutarakan sebuah eksperimen, maka kata yang digunakan adalah try dengan gerund. Namun, di kalimat kedua kita menggunakan try dengan to infinitive. Karena di dalam kalimat kedua adalah konteksnya study, yaitu belajar, di mana belajar bukan merupakan sebuah eksperimen, melainkan sebuah usaha, maka kata yang kita gunakan adalah try dengan to infinitive. Jadi, jika itu sebuah eksperimen, gunakan gerund setelah kata try. Namun, ketika itu sebuah usaha, maka gunakan to infinitive setelah try. Berikutnya adalah kata regret.
Contoh kalimat I regret telling you diartikan bahwa saya menyesal telah menceritakan kepadamu. We use gerund after the word regret when we regret something happened in the past. Jadi, dengan kata lain, kata telling di sini terjadi di masa lampau. Berbeda sekali dengan makna regret to tell. Regret to infinitive diartikan sama seperti I am sorry. I am sorry. So remember, I regret to sama artinya dengan I'm sorry. Di dalam kalimat I regret to tell you that the meeting has been cancelled sama artinya dengan I'm sorry to tell you that the meeting has been cancelled. Jadi, jika regret bersama dengan gerund, maka artinya menyesal, tetapi regret dengan to infinitive artinya I'm sorry, saya minta maaf. Yang berikutnya adalah go on. Kata go on jika diikuti oleh gerund berarti keep, yang artinya terus-terusan. Sementara ketika go on diikuti dengan to infinitive berarti melanjutkan. Di contoh kalimat pertama misalnya, we really can't go on living like this, di mana kata go on diartikan sebagai terus-menerus. We really can't go on living like this, kita tidak bisa terus-terusan hidup seperti ini. Jadi ingat, go on dengan gerund artinya keep, yang artinya terus-terusan. Sementara untuk go on diikuti oleh to infinitive diartikan sebagai melanjutkan pekerjaan selanjutnya. Di dalam kalimat kedua, she introduced herself in the meeting then went on to explain everything. Kata go on to infinitive atau went on to explain diartikan sebagai melanjutkan aktivitas sebelumnya, yaitu she introduced herself in the meeting. Jadi ingat, ketika go on diikuti dengan to infinitive, maka artinya melanjutkan aktivitas berikutnya. Yang terakhir adalah need. Ketika need diikuti oleh gerund, maka kalimat tersebut dimaknai sebagai kalimat pasif. Contoh, this room needs brightening up a bit. It's too dark. Artinya, karena kamar ini terlalu gelap, maka kamar tersebut butuh dicerahkan sedikit. Dicerahkan sedikit. Dicerahkan adalah kalimat pasif. Sementara di kalimat kedua, I think I need to brighten up the room diartikan sebagai saya pikir saya perlu mencerahkan kamar ini. To brighten up, mencerahkan. Jadi, kalimat kedua diartikan sebagai kalimat aktif. Jadi ingat, need dengan gerund maknanya pasif, need dengan to infinitive maknanya aktif. Alright, that's all I can share in this video. If you still have many questions, I will be very glad to answer your questions on the Zoom session. See you around. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.